Marilah mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadat tobat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara terkasih, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Rahim, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat tobat ini. Dalam masa Advent tahun 2020 ini, kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia juga dunia. Virus ini telah merusak sendi kehidupan kita. Seluruh situasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap dapat berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Allah saja sumber kekuatan dan pertolongan kita. Allah tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi kekuatan cinta yang memampukan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Sekarang, marilah kita membuka hati dan merenungkan tema Natal kita, yaitu dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Gereja mengajak umat Kristiani untuk merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tetapi juga dengan upaya nyata kepada sesama, dengan berbela rasa kepada setiap orang yang miskin dan papar, sebagai wujud dari kita menyambut Sang Immanuel. Perayaan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, menjadi saat dan kesempatan untuk kita memahami makna sebagai umat Kristiani yang mengedepankan cinta kasih. Semoga damai Natal memberikan semangat persaudaraan di antara kita umat beriman, yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan pantas. Kami tidak ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersiapkan pakaian dan pesta ria, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu sebagai sang terang dalam kegelapan dengan wujud tindakan nyata kami, berbela rasa kepada sesama. Kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersembahkan hati baru yang siap bekerja sama dalam karya keselamatan dunia. Semoga semangat tobat kami sungguh-sungguh akan mendorong kami untuk memperbaharui hidup kami menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira.
Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat sore. Masa Advent merupakan masa khusus bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang perumpamaan domba yang hilang. Kita sebagai manusia kadang terjerumus dalam dosa. Domba yang hilang adalah gambaran kita sebagai manusia. Seringkali kita mengingkari Tuhan yang amat mencintai kita semua. Kita meninggalkan kasih-Nya, jatuh dalam dosa, dan mau memisahkan diri dari Tuhan. Namun seperti gembala, Tuhan tidak ingin membiarkan kita hilang dan tersesat. Sekalipun kita menghilang dan jatuh dalam dosa, Ia tetap setia mencari kita dan mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebab kasih-Nya kepada orang benar dan pendosa tetaplah sama, tanpa pandang bulu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan juga ingin kita melakukan hal yang sama, yakni saling mengasihi kepada keluarga, sesama komunitas gereja, dan sesama masyarakat sekitar kita, terutama pada masa Advent saat ini. Mungkin kita adalah salah satu dari kawanan domba yang tersesat. Kemurahan hati Tuhan yang tetap setia mencari domba yang hilang mengingatkan kita akan pertobatan kita kepadanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat saling mengampuni, terutama pada masa Advent ini. Mari kita dapat merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat selama ini dan dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan tobat kita dengan mendaraskan Mazmur bab 51 ayat 3 sampai 12. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dengan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Marilah bersama-sama kita mengucapkan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Allah. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar tanpa terhambat lagi oleh kelemahan kami. Melalui roh kebijaksanaan-Mu dan sakramen perdamaian, serta siri dosa yang kami lakukan selama masa Advent ini adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana yang menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini Allah yang Maha Kasih dengan tangan terbuka menunggu pertobatan kita. Seperti anak yang hilang setelah sadar akan kesalahannya, mau kembali dan berkata jujur di hadapan Allah. Marilah kita sekarang secara jujur juga mengakui akan dosa kita di hadapan Allah melalui imamnya dan menyatakan penyesalan kita serta mohon rahmat pengampunannya. Saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat tobat ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita dalam sakramen tobat yang akan kita laksanakan, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat kita secara pribadi. Amin. Dalam suasana doa, umat dipersilakan menuju ruang pengakuan.